Jumpa lagi di channel Belajar Biologi Menyenangkan bersama Mbak Imut. Assalamualaikum. Hai, semoga selalu sehat ya. Sesuai janji Mbak Imut kemarin, hari ini kita lanjut diskusi tentang kelas yang kedua dari Bryophyta, yaitu kelas lumut tanduk atau Anthoceratopsida. Kenapa disebut dengan lumut tanduk? Kenapa ya? Yuk perhatikan gambar berikut ini agar kita tahu ciri-ciri dari lumut tanduk. Nah, ini dia ciri khasnya. Ternyata bentuk sporofitnya seperti tanduk. Panjangnya kurang lebih 10-15 cm. Yang kedua, habitatnya di tempat yang lembab atau di air. Ciri berikutnya, perhatikan bentuk talusnya seperti cakram dengan tepi yang bertoreh. Ciri berikutnya, lumut tanduk bersifat homotalus. Apa maksudnya homotalus? Ini ada dua kata ya, homo dengan talus. Homo artinya apa? Sama atau sejenis. Jadi homotalus artinya bahwa lumut tanduk antara organ kelamin jantan dengan organ kelamin betinanya terdapat pada satu talus yang sama. Yuk sekarang kita lihat lebih detail bagian-bagian dari struktur tubuh lumut tanduk. Pertama, ini bentuk talusnya, membulat seperti cakram. Di bagian bawah talus terlihat ada rizoid ya. Ini rizoidnya yang fungsinya sama seperti akar. Keseluruhan talus ini kita sebut dengan gametofit. Perhatikan pada talus ada bagian yang menonjol yang ditunjuk dengan nomor 1. Nah, itu adalah anteridiumnya. Jika diperbesar, di dalamnya terdapat sel spermatozoid atau sel sperma. Kemudian perhatikan juga pada talus terdapat tonjolan yang ditunjuk dengan nomor 2. Nah, itu adalah archegoniumnya. Jika diperbesar dengan sayatan yang membujur, di dalamnya terdapat sel telur atau kita sebut ovum. Sementara bagian yang memanjang yang keluar dari archegonium adalah sporofit, ya. Nah, adik-adik, karena dalam satu talus lumut tanduk terdapat organ kelamin jantan dan betina, maka lumut tanduk bersifat homotalus. Oke, sudah jelas ya? Sekarang kita lihat metagenesis lumut tanduk atau pergiliran keturunannya. Ya, ini bagannya ya atau gambarnya. Spora yang N kromosom atau haploid yang dihasilkan dari pecahnya sporofit, jika jatuh di tempat yang cocok atau lembab, spora akan berkecambah menjadi tunas muda tumbuhan lumut yang disebut protonema. Protonema akan tumbuh menjadi gametofit muda. Nah, selanjutnya gametofit muda akan tumbuh menjadi gametofit dewasa. Ya. Cirinya adalah pada talus sudah terbentuk organ kelamin jantan atau anteridium yang akan menghasilkan sperma. Nah, ini spermanya. Dan organ kelamin betina atau archegonium yang akan menghasilkan ovum. Ya, ini ovumnya. Jika sperma dan ovum telah matang, sperma akan membuahi ovum, maka terbentuklah zigot. Zigot dalam archegonium akan tumbuh menjadi sporofit yang bentuknya memanjang. Ini sporofitnya. 2N kromosom ya. Atau diploid yang akan membelah secara meiosis menghasilkan 4 spora yang haploid. Jika sporofitnya matang, spora haploid akan terlempar keluar dan jatuh ke tanah, batuan bisa juga terbawa air. Begitu seterusnya. Perlu dicatat ya adik-adik bahwa proses matangnya spora pada lumut tanduk tidak bersamaan. Mulai dari bagian atas sporofit menuju ke bagian bawah, ya. Oke, bagaimana?
Sudah jelas ya? Yuk, sekarang kita tuliskan dulu bagan dari metagenesis lumut tanduk. Ya, sudah bisa ya? Sudah mengerti ya? Kita buat bagannya dulu. Ini bagan metagenesis lumut tanduk. Ya, spora N kromosom atau haploid berkecambah menjadi tunas muda tumbuhan lumut atau protonema. Ya, protonema haploid berkembang menjadi gametofit muda, ya. Kemudian menjadi gametofit dewasa. Nah, gametofit dewasa di sini homotalus tadi ya, sudah kita lihat. Berikutnya, gametofit akan menghasilkan organ anteridium dan menghasilkan sperma, ya. Kemudian gametofit ini juga menghasilkan organ kelamin yang namanya archegonium. Berarti akan menghasilkan ovum, ya. Sperma akan membuahi ovum melalui proses apa? Fertilisasi, ya. Membentuk zigot yang memiliki 2N kromosom. Zigot diploid akan tumbuh menjadi sporofit. Ya. Jika sporofit sudah matang, bagian atas sporofit akan pecah dan spora akan keluar. Spora yang haploid atau N. Begitu seterusnya. Nah, semoga dengan penjelasan bagian ini, Mbak Imut berharap kalian akan semakin ngerti ya proses metagenesis dari tumbuhan lumut tanduk. Ya. Berikut contoh spesies dari lumut tanduk, ya. Oke. Gambar pertama ini nama spesiesnya adalah apa? Ada yang tahu? Ya, ini adalah Anthoceros fusiformis, ya. Berikutnya gambar kedua ini, nama spesiesnya adalah apa? Ya, Pyoceros levis, ya. Oke adik-adik, bahasan kali ini Mbak Imut akhiri dulu ya. Semoga kalian semakin ngerti ciri-ciri dari kelas lumut tanduk dengan metagenesisnya. Next, pertemuan berikutnya kita akan bahas kelas yang ketiga ya dari Bryophyta, yaitu kita bahas nanti ciri-cirinya ya, ciri dari lumut sejati. Kemudian yang kedua kita juga akan bahas metagenesis dari lumut sejati. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Semoga kalian tetap senang ya belajar bareng Mbak Imut. Oke. Sehat selalu. Wassalamualaikum.